zaman ini di mana teknologi persenjataan semakin berkembang, maka harus ada salah satu negara yang mengembangkan ilmu tentang persenjataan nuklir misalnya. Itu ada salah satu fatwa dari ulama kontemporer ya, Syekh Yusuf Qaradawi, bahwa harus ada negara yang dia mengembangkan senjata nuklir. Bukan untuk memusnahkan bumi, bukan, tapi dalam rangka menakut-nakuti musuh Allah. Karena kalau tidak ada yang negara Islam yang punya nuklir, Amerika yang paling besar jumlah nuklir itu akan sewenang-wenang sebagaimana. Termasuk juga ada seorang guru tahfidz ya, syekh dari luar negeri yang juga melakukan naudzubillah perilaku yang diduga ya, dengan kepada santri-santri putranya. Jadi pertama mengingkari berarti menolak atas perbuatan itu, kemudian kedua mohon perlindungan pada Allah, ketiga jangan kita berlebihan dalam mencaci maki dan orang-orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi amsayna bi ni'matihi ikhwana. Alhamdulillah alladzi allafa baina qulubina wa amsayna bi ni'matihi ikhwana. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana, amin ya rabbal alamin. Para hadirin rahimakumullah, melanjutkan kita istifadah, mengambil faedah dari ilmu yang sudah disusun dalam kitab Nashaul Ibad Syekh Nawawi Al-Bantani, yang merupakan penjelasan dari kitabnya Syekh Syihabuddin Ahmad bin Hajar Al-Asqalani. Kitab Ibnu Hajar itu judulnya Al-Munabbihat 'alal Isti'dad Yaumil Mi'ad. Masih di bab 3, bab sulasi, disampaikan qila, dikatakan idza aradallahu bi'abdin khairan, jika Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan bagi seorang hamba, kamilan dengan sempurna, faqahahu fid din, Allah akan menjadikan dia paham dalam agama, ai fi usulihi wa furu'i, dalam ilmu usuli maupun furu'i, wa zahadahu fid dunya, Allah menjadikan dia zuhud dalam urusan dunia, ay ja'ala qalbahu khaliyan mimma khalat minhu yadahu, Allah menjadikan dia hatinya kosong dari apa yang tidak dimiliki, wa basaruhu bi'uyubi nafsi, dan menjadikan dia melihat aibnya diri sendiri. Ini 3 hal yang dijelaskan di antara indikator ketika Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan. Idza aradallahu bi'abdin khairan, Allah menghendaki kebaikan. Nah, indikatornya atau tandanya di antaranya adalah tadi disebutkan. Tentu kita bisa mengambil pelajaran bahwa mudah-mudahan apa yang menjadi tanda atau indikator Allah menghendaki kebaikan seorang hamba itu ada pada diri kita, dan setidaknya sebagai motivasi agar kita bisa memenuhi kriteria atau muwasafat sebagaimana dijelaskan. Yang pertama adalah faqahahu fid din, Allah menjadikan dia tafaqquh fid din, memahami agama. Faqahahu ini berarti dia memahami ilmu agama, ilmu usuli maupun furu'i.
usul itu ilmu akidah, furu'i ilmu fikih dan cabang-cabangnya. Maka kebaikan yang Allah kehendaki seorang hamba itu dimulai dengan adanya pemahaman. Alim, orang yang mengetahui. Alim itu adalah para ilmuwan yang dalam maknanya lebih luas ya. Semestinya ulama itu tidak hanya ilmu agama, ilmu sains itu juga mestinya alim dalam makna lafzinya dari bahasa Arab. Tapi kalau faqih, orang yang ahli agama. Pak faqih ya. Nah, faqih itu orang yang ahli agama, ahli ilmu agama. Yufaqihu fiddin, man yuridillahu khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa Allah kehendaki bagi kebaikan, Allah jadikan dia faqih atau memahami ilmu agama. Karena ilmu ini menjadi salah satu jalan yang menyelamatkan seorang hamba dalam ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dia memahami hukum-hukum ibadah. Bagaimana dia memahami hukum-hukum berkaitan dengan muamalah. Bagaimana dia memahami atau mengenal Allah Subhanahu wa taala atau ma'rifatullah, semuanya adalah dari jalur ilmu. Jalur ilmu. Dan ilmu yang terbaik adalah ilmu yang bisa dijalankan, ilmu yang mengantarkan kepada amal, bukan semata-mata ilmu yang teoritis. Saya zaman kuliah itu dulu pernah ikut aktif dalam sebuah organisasi ya, ekstra kampus. Itu dilatih untuk jago bicara, jago berdebat, jago berretorika. Sebuah organisasi ekstra kampus yang ada label Islamnya. Jago kalau untuk urusan retorika, berdebat, ya, beragitasi, melakukan propaganda itu jago. Termasuk organisasi mahasiswa yang tua ya, organisasi mahasiswa Islam. Tapi kadang sebagian dalam amalnya kurang tercermin dalam akhlak-akhlak yang ya sesuai dengan tuntunan Rasulullah Muhammad SAW. Yaitu dalam kebaikan agama tidak terlalu berfaedah. Faedahnya urusan-urusan duniawi. Ya, mereka akhirnya berkembang dalam apa? Karir-karir politik, juga di sosial masyarakatnya. Sehingga ada sebuah jaringan ya di kekuasaan pusat maupun daerah, mereka punya jaringan sendiri. Para alumninya itu sangat solid. Nah, kata Syekh Zarnuji dalam Ta'limul Muta'alim disebutkan afdhalul ilm ilmul hal. Seutama-utamanya ilmu itu adalah ilmu hal, ilmu yang dijalankan, ilmu yang berkaitan dengan pelaksanaan amal, ilmu yang bermanfaat untuk memperbaiki amalnya. Jadi kita tidak usah malu misalnya mempelajari lagi fikih tentang sholat, fikih toharoh, fikih bersuci, bahkan fikhul mahid, fikih tentang menstruasi. Karena ketika anak kita yang perempuan beranjak gadis, kira-kira bagaimana kita bisa memberikan pemahaman yang benar tentang kapan mulai menstruasi, kapan sudah bersuci, kapan dia sudah balik. Nah, itu justru menjadi sebuah kewajiban yang utama. Kenapa? Melandasi amal-amal, memahami bagaimana keutamaan dan sebelumnya juga syarat sahnya sholat, rukunnya sholat, menyempurnakan sholat kita. Kalaupun majelis-majelis ilmu fikihnya belum banyak, sekarang sarananya sangat terbuka luas. Ilmu sudah dibeber begitu luas. Jadi meskipun ngaji fikihnya ke majelis YouTube ya, saya pikir asalkan ulamanya memang sesuai referensi ya, ulama yang dikenal keilmuan yang luas, saya pikir tidak ada salahnya. Karena untuk ngaji fikih mungkin tidak banyak sarananya. Beda kalau di kampung misalnya ada kiai datang bawa kitab atau apapun yang bisa didalami secara khusus. Jadi itu menjadi sebuah ilmu yang utama. Afdhalul ilm ilmul hal, wa afdhalul amal hifdzul hal. Jadi afdhalul ilm, seutama ilmu adalah ilmu yang dilaksanakan, ilmu haliyah, ilmu praktis. Wa afdhalul amal hifdzul hal. Amal yang paling utama itu adalah menjaga perilaku. Perilaku dengan kaitannya hablum minallah maupun hablum minan nas. Ini sebuah gambaran bahwa ilmu yang
maksud untuk menjadi sebuah keutamaan di situ adalah ilmu yang memang bermanfaat untuk ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu awal kewajiban seorang muslim adalah ma'rifatullah, sebagaimana kalau kita dalam melafalkan kalimat thayyibah dalam Al-Qur'an disebutkan fa'lam annahu la ilaha illallah. Nah, kita sebenarnya memaknai lafaz la ilaha illallah itu menjadi sebuah kewajiban. Fa'lam, ilmuilah, dalamilah ilmunya tentang la ilaha illallah. Bagaimana itu mana la ilaha illallah? Yang akan mengantarkan kita pada ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Sebagai awal kewajiban. Yang fenomena hari ini banyak orang-orang yang kemudian pemahaman akidahnya banyak bermasalah. Ya, diantaranya fenomena-fenomena zaman ini ya, yang lagi gegeran ya, mohon maaf. Perilaku oknum tokoh agama, pendiri pesantren di sebuah kota di Jawa, yang akhirnya dia melakukan perbuatan tercela. Naudzubillah summa naudzubillah ya, melakukan naudzubillah pencabulan kepada santri-santrinya, yang ternyata dia itu bukan ulama, dia itu dukun atau juga orang yang sedikit ngerti agama tapi lebih banyak tentang apa? Mengembangkan ilmu hikmah, ilmu kebatinan. Dia mungkin ada relasi atau juga sumber keuangan sampai mendirikan pesantren. Kemudian ada santri sekitar 250 di Pati itu ya. Ya, kalau kita lihat di pengakuannya itu memang dia tidak menjaga batas-batas syariat. Bahkan dia mengatasnamakan apa? Mengatasnamakan mengaku dirinya wali. Nah, itu mengerikan. Kalau orang ada yang mengaku wali, dipastikan dia itu pembohong. Karena kalau wali benar itu pasti bersembunyi. Kalaupun ada seorang wali, dia akhirnya diketahui, dia pasti akan berpindah ke tempat yang lain sampai tidak diketahui. Kaidahnya di kalangan ilmu kewalian, la ya'lamul wali illa biwaliyin. Tidak ada yang tahu wali itu kecuali wali itu sendiri. Tiba-tiba ada orang mengaku wali hanya modus untuk naudzubillah melakukan pencabulan. Mengakunya khariqul adat. Mungkin kalau bapak yang mendalami ilmu tasawuf itu paham. Khariqul adat itu sesuatu keadaan yang menyelisihi kelaziman, hal yang luar biasa. Itu konteksnya pembahasan karomah. Nah, itu kalau orang mengaku ada seperti itu berarti dipastikan pendusta. Karena wali itu tidak mungkin bermain-main dengan klaim-klaim apalagi aneh-aneh. Itu pembohong, mengatasnamakan torekot segala macam. Sementara santri dia dalam doktrin yang tidak benar. Padahal jelas kata Rasulullah, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam urusan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam urusan hubungan dengan guru, hubungan dengan penguasa, yang seringkali ada relasi atau hubungan yang tidak mudah. Guru dan murid, penguasa dan bawahan, bos dengan karyawan, itu kan tidak mudah Bapak sekalian. Relasi kuasa dalam bahasa sosiologi itu. Relasi kuasa yang kemudian apa? Dimanfaatkan, dimanipulasi untuk melakukan perintah-perintah untuk berbuat maksiat sesuai hawa nafsunya. Nah, jelas Rasulullah mengatakan la ta'ata li makhluqin. Tidak boleh taat kepada makhluk fi ma'siyatil khaliq, dalam urusan bermaksiat kepada Allah. Sepanjang memerintahkan kebaikan diikuti, baik itu dari pemimpin, bahkan orang tua sekalipun. Tapi meskipun orang tua kalau memerintahkan kemaksiatan harus ditolak. La ta'ata li makhluqin, tidak ada ketaatan pada makhluk fi ma'siyatil khaliq, dalam urusan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala sang pencipta. Nah, itu persoalan Bapak sekalian. Tapi wanti-wanti ya kalau ada fenomena seperti itu, termasuk juga ada seorang guru tahfidz ya, syekh dari luar negeri yang juga melakukan naudzubillah perilaku yang diduga ya
dengan kepada santri-santri putranya. Nah, bagi kita penting untuk mengingkari, kemudian memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan memohon perlindungan, na'udzubillah min dzalik, kami memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari hal itu. Allahumma ba'idna, ya Allah jauhkan kami. Atau wal a'yadzu billah, itu sama saja, cuma beda susunan kalimat. Wal a'yadzu billah, dan perlindungan itu hanya dari Allah. Ma'azallah, dan perlindungan itu dari Allah saja. Jadi pertama mengingkari, berarti menolak atas perbuatan itu. Kemudian kedua, mohon perlindungan kepada Allah. Ketiga, jangan kita berlebihan dalam mencaci maki dan olok-olok. Ini penting juga, perlu disampaikan. Kadang-kala ada orang yang terjebak ya, ikut mengolok-olok, ya seolah dirinya merasa sudah pasti dalam keselamatan. Itu tidak boleh. Bedakan substansi antara mengingkari kemungkaran dengan mengolok-olok pelakunya. Kalau pelakunya, tentu para ulama juga memposisikan menantikan taubatnya, ditunggu taubatnya. Sehingga Rasulullah sekalipun menyebutkan syafaati di ahlil kabair. Syafaatku bahkan diberikan kepada orang-orang yang berbuat dosa besar. Rasulullah saja masih memberikan kesempatan syafaat kepada bahkan orang yang berbuat dosa besar. Nah, kita ini tidak berkontribusi apapun ya, jangan sampai ikut terlibat mengolok-olok, apalagi kita dalam posisi merasa suci. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man khayyara akhahu bidanbin lam yamut hatta ya'malahu. Barang siapa yang mencaci maki, ta'ir ya, man ayyara bi akhahu bidanbin, barang siapa yang menta'ir, mengolok-olok akhahu, saudaranya, bidanbin, dengan sebuah dosa atau sebuah dosa. Ta'ir, ayyara, mengolok-olok dalam posisi seseorang itu merasa lebih suci, merasa dirinya lebih baik. Lam yamut hatta ya'malu, dia tidak akan mati kecuali akan melakukan hal yang sama. Nauzubillah. Jadi ini harus waspada bahwa kita jelas harus mengingkari, tapi jangan terjebak pada mengolok-olok orangnya. Ahsan, lebih baik adalah mendoakan. Itu dalam semua konteks kita melihat orang melakukan kemaksiatan, apakah di sekeliling kita, teman kantor, keluarga kita, atau siapapun. Kita mengingkari, memohon perlindungan, tapi jangan mengolok-olok berlebihan. Yang berfaedah adalah mendoakan. Nah, ini penting untuk difahami bahwa betapa umat Rasulullah ini, apapun kondisinya, kita harus tetap menggunakan pandangan atau pandangan kasih sayang, ainur rahmah, ainus syafaqah. Ditunggu taubatnya. Bapak sekalian, kemudian bahwa ilmu itu kalau dalam pembagian Imam Al-Ghazali ya, ada ilmu yang sifatnya duniawi dan ukhrawi. Ada ilmu yang akli, ilmu yang murni, ilmu rasional. Ilmu astronomi, ya ilmu fisika, itu ilmu murni, ilmu akli. Dia pun menjadi sebuah pendukung atas kebaikan kemaslahatan agama. Ada yang disebut sebagai ilmu nakli, ilmu yang disandarkan pada ilmu-ilmu dari kalamullah dan juga dari hadis-hadis Rasulullah Muhammad SAW. Ilmu yang tekstual, ilmu nakli. Ada juga yang paduan di antara itu. Maka yang terbaik adalah paduan di antara itu, antara akli maupun nakli yang digunakan untuk kemaslahatan agama. Bagaimana kita bisa menentukan awal Ramadan, ya, misalnya, atau awal bulan, itu dengan ilmu hisab atau ilmu astronomi, ilmu falak. Begitupun ilmu-ilmu yang lain. Nah, ilmu-ilmu duniawi itu sifatnya adalah fardu kifayah. Harus ada yang menekuni itu.
Termasuk berkaitan dengan apa? Ketika berhadapan dengan zaman yang menuntut adanya pengembangan ilmu-ilmu khusus. Misalnya apa? Zaman ini di mana teknologi persenjataan semakin berkembang. Maka harus ada salah satu negara yang mengembangkan ilmu tentang persenjataan nuklir misalnya. Itu ada salah satu fatwa dari ulama kontemporer ya, Syekh Yusuf Qaradawi, bahwa harus ada negara yang dia mengembangkan senjata nuklir. Bukan untuk memusnahkan bumi, bukan, tapi dalam rangka menakut-nakuti musuh Allah. Karena kalau tidak ada yang negara Islam yang punya nuklir, Amerika yang paling besar jumlah nuklir itu akan sewenang-wenang sebagaimana saat ini. Ini menghayati atau juga mengamalkan sebuah ayat, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa a'iddu mastata'tum min quwwah wa min ribatil khail turhibuna bi'aduwakum wa aduwallah. Wa a'iddu mastata'tum, dan persiapkanlah sesuai dengan kemampuan kalian. Min ribatil khail min quwwah, wa a'iddu mastata'tum min quwwah, dari kekuatan. Jadi harus mempersiapkan sebuah kekuatan. Wa min ribatil khail, dari kuda-kuda yang ditambatkan. Yang kemudian turhibuna bihi, dengan itu menakut-nakuti aduwakum wa aduwallah, musuh Allah dan musuh kalian. Ya, kita ambil contoh misalnya terlepas ya Sunni Syiah, karena Syiah itu jelas mengikuti pemahaman Ahlussunnah wal Jamaah, Syiah itu sesat. Tapi mereka masih tetap muslim, belum kafir. Ya, kita terbantu dan terwakili oleh Iran yang mengembangkan nuklir dan persenjataan yang lainnya, sistem rudal, drone yang kemudian membuat Amerika terkaget-kaget. Dalam rangka apa? Wa a'iddu mastata'tum, persiapkan, ya, dan sesuai dengan kemampuan. Min kuwah, dari kekuatan, atau apa? Wa min ribatil khail, dari kuda-kuda yang ditambahkan. Kekuatan ini kan berarti kekuatan ekonomi, kekuatan politik, kekuatan senjata. Termasuk tadi dalam fatwa Syekh Yusuf Qaradawi adalah membuat pengembangan nuklir tadi, seperti Pakistan ya, juga Iran. Pakistan sudah cukup banyak nuklirnya. Turhibuna bi aduwakum wa aduwallah. Jadi kekuatan dan ribatil khail, kuda yang ditambatkan. Karena kalau perang zaman dulu kan kavalerinya kuda. Jumlah kuda itu menunjukkan kekuatan pasukan. Ditambatkan 1000 kuda berarti ada 1000 pasukan. Kalau sekarang berarti ditambatkan bukan kuda tapi kapal jet misalnya, jet tempur atau juga drone, pamerkan. Itu apa? Menakut-nakuti musuh. Kenapa zaman ini kita dihadapkan pada kezaliman yang luar biasa dari kekuatan Zionis dan juga kaum Kristen-Kristen yang memang agresif ya, kelompok-kelompok evangelis. Karena kalau Katolik itu tidak merestui aksi-aksi invasi dari Amerika ya. Dari Roma, Paus sudah berulang kali menolak itu. Jadi ada ilmu yang sifatnya fardu kifayah. Barangkali di antara yang hadir punya anak-anak yang kemudian punya minat sekolah di kedokteran, misalnya perempuan ya, anjurkan dia mengambil kedokteran spesialisasi kandungan. Itu termasuk menunaikan fardu kifayah. Saat ini dokter kandungan sebagian itu kan laki-laki. Karena untuk untuk di spesialisasi kedokteran itu butuh mental yang kuat, tenaga yang kuat. Itu laki-laki. Kenapa? Kalau perempuan mungkin ikut merasakan sakitnya proses persalinan. Kemudian secara waktu dia harus kapanpun siap, dan itu harus orang-orang yang kuat. Maka kalau ada ya saudara di antara yang hadir di sini, ponakan, anak atau siapapun yang dia perempuan kuliah di kedokteran, sarankan atau difahamkan bahwa dia ada kewajiban kifayah untuk memenuhi kewajiban kolektif umat Islam. Untuk apa? Perempuan tadi spesialisasi kedokteran kandungan. Kalau di sini ada ya Dokter Mirzani, itu istrinya Pak Alfi. Itu saya kenal beliau sama-sama sebagai runner, Indramayu runner. Itu menunaikan kewajiban apa? Fardu kifayah tentang ilmu duniawi yang dibutuhkan dalam kemaslahatan. Nah, sementara ilmu yang sifatnya fardu ain itu adalah ilmu tentang agama, ya, tentang akidah, tentang hukum-hukum ibadah yang berkaitan. Karena tadi di awal sampai disampaikan afdhalul ilmul hal, ilmu yang bermanfaat. Ketika mau haji, maka fardu ain untuk mempelajari fikih haji.
Jangan sampai rukun dan wajib hajinya terlewat. Apalagi kewajiban sholat, maka wajib ain, fardu ain untuk memahami rukun-rukun sholat yang membatalkan sholat. Bagaimana bersucinya yang benar, bagaimana menyempurnakan wudunya. Ketika Ramadan, maka memahami fikih puasa Ramadan itu menjadi fardu ain. Kalau mau zakat juga, yang muzaki yang sudah terkena nisab memahami ilmu zakat itu menjadi sebuah fardu ain. Jadi itu ilmu hal, ilmu yang paling utama adalah yang bermanfaat dalam pelaksanaan ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, indikator orang itu Allah kehendaki kebaikan adalah wazahadahu fid dunya. Allah jadikan dia zuhud dalam urusan dunia. Zuhud dalam urusan dunia. Bagaimana penjelasannya? Ay ja'ala qalbahu khalian. Allah jadikan hatinya kosong mimma khalat minhu yadahu. Kalau dia tidak punya sesuatu harta yang menunjang sebuah keinginan, maka dia hilangkan keinginan itu. Kalau sebulan hanya penghasilan katakanlah 1-2 juta misalnya, maka seseorang itu harus menghilangkan keinginan-keinginan yang sifatnya tidak penting. Misalnya keinginan untuk touring, ya, gajinya terbatas tapi pengen banyak jalan-jalan, ya selesai. Akhirnya apa? Ke pinjol. Penghasilan terbatas tapi pengen belanja banyak. Nah, pengen tiap akhir pekan ke mall, makan di mall. Nah, itu kalau orang zuhud berarti sesuatu yang dia tidak mampu dalam kemampuan dirinya, itu hilangkan keinginan-keinginan yang berkaitan. Jadi orang zuhud itu orang yang sudah hatinya terpaut pada akhirat. Dunia pun tidak lagi dalam hatinya. Seorang zuhud apakah tidak boleh kaya? Tentu boleh. Karena para ulama solehin itu juga banyak orang kaya. Imam mazhab yang 4, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Ahmad bin Hanbal, duanya adalah orang kaya raya. Imam Syafi'i itu kaya raya, sampai murid-muridnya diongkosin. Imam Syafi'i ketika selesai kuliah di Imam Malik ngasih ongkos untuk perjalanan menuju guru yang berikutnya. Karpetnya pernah kita disampaikan itu setinggi mata kaki, karpetnya. Bajunya sangat bagus ketika menyampaikan ilmu karena menghormati ilmu. Punya kereta atau juga kendaraan yang sangat bagus. Imam Hanafi itu juga seorang pengusaha. Ubin-ubin di kota Baghdad itu konon produsennya adalah beliau, Imam Hanafi. Tapi kalau Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal memang tidak termasuk orang yang kaya. Sahabat yang 10 al-mubasysyaruna bil jannah, yang mereka dijamin masuk surga, 10 sahabat yang dijamin masuk surga, 9 di antara adalah orang-orang yang kaya, para konglomerat. Hanya 1 yang fakir, yakni Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Yang lainnya para juragan semua. Mungkin bukan lagi miliarder tapi triliuner. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Talha bin Ubaidillah, dan seterusnya. Itu 9-nya adalah para konglomerat. Bahkan Sayyidina Utsman itu sampai sekarang masih ada wakafnya berupa bangunan yang dalam pengelolaan hasil dari bangunan itu kemanfaatnya untuk umat. Itu wakafnya Sayyidina Utsman masih ada sampai sekarang. Nah, jadi betapa zuhud itu bukan dalam makna kita harus hidup dalam kefakiran. Pada kenyataannya para ulama dahulu, termasuk diantaranya imam-imam besar seperti Imam Asy-Syadzili. Imam Asy-Syadzili itu termasuk ulama masyhur, ya. Beliau salah satu dari dzurriyyah Rasulullah, dari jalur Sayyidina Hasan bin Ali. Itu termasuk imam yang kaya raya. Karena zuhud itu bukan dalam hal-hal zahir, tapi dalam batin, amal batin. Ada orang yang fakir tapi belum tentu zuhud. Kenapa? Hatinya masih terpaut dengan dunia. Seorang yang fakir tapi dia waktunya dihabiskan dengan kemaksiatan, itu bukan zuhud. Dia tidak zuhud dengan nikmat yang Allah berikan kepada dia, waktunya, tenaganya. Mestinya mendengarkan adzan bersegera pergi ke masjid, malah dia masih laya-laya, berarti tidak zuhud dengan kefakirannya.
Maka itulah hidayah. Ada orang yang mungkin sehari-harinya dia adalah tukang gali kubur. Tapi kalau dia belum mendapatkan hidayah untuk beramal baik, yang dia saksikan proses penguburan itu tidak menambahkan keimanannya. Tapi sebaliknya ada orang yang tinggal di kota besar, di megapolitan, di gedung tertinggi, puncak, di tower yang tinggi. Dalam kemewahan dunianya, dia dalam keadaan zuhud. Nah, ada sebuah kisah menarik dari Imam Ibnu Hajar ya, Al-Asqalani ketika beliau sebagai qadhi, sebagai seorang hakim agung lah dalam bahasa sekarang. Beliau sebagai pejabat besar, pejabat negara itu punya difasilitasi kendaraan yang mewah. Ketika berangkat dari rumah dikawal rombongan yang panjang sekali. Ada foreidernya, ada protokoler panjang. Jadi berangkat ke tempat tugas itu dengan segala kemewahan duniawi. Nah, di sudut kota waktu itu ada seorang Yahudi miskin. Usahanya menjual minyak. Kumuh, miskin, dan sangat miskin. Satu kesempatan orang Yahudi tadi bertemu dengan Ibnu Hajar. Rupanya Yahudi tadi pernah mendengar ada sebuah hadis. Hadisnya itu bunyinya ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia itu adalah penjaranya orang beriman dan surganya orang kafir. Nah, ini rupanya Yahudi tadi protes. Bagaimana wahai imam? Katanya dunia itu penjaranya orang kafir, orang beriman, dan juga surganya orang kafir. Ad-dunya sijnul mu'min. Dunia itu penjaranya orang beriman, wa jannatul kafir, dan surganya orang kafir. Itu kan paradoks, mungkin gitu ya bahasa kitanya, paradoks. Sementara engkau wahai imam, engkau dengan segala kekayaanmu, bagaimana dikatakan ini adalah penjara? Sementara aku, kata dia, bagaimana disebutkan bahwa dunia itu surganya orang kafir, sementara aku, kata Yahudi tadi, dalam keadaan sangat miskin. Apa jawaban Imam Ibnu Hajar tadi? Kata beliau, aku dengan segala kemewahan yang saat ini aku dapatkan, dibandingkan dengan nikmat akhirat nanti, itu ibarat masih terpenjara. Sementara engkau dengan segala penderitaanmu, jika dibandingkan dengan penderitaan di akhirat, itu masih seperti surga. Mungkin bisa dipahami ya, itu perbandingan bahwa seorang muslim meskipun kaya raya di dunia ini, ketika dia orang yang beriman, itu masih seperti penjara, karena dibandingkan nikmat akhirat belum ada apa-apanya. Tapi orang yang kafir, mohon maaf, dia dalam kefakirannya di dunia ini, jika dibandingkan dengan nikmat yang abadi di akhirat, maka sesungguhnya penderitaan yang fakir tadi, orang kafir yang miskin itu masih sebagai surga, masih bisa makan, masih bisa minum, meskipun dengan mengemis atau apa. Di akhirat abadan abada dalam siksa. Naudzubillah summa naudzubillah. Jadi az-zuhdu itu, kalau kita kemarin menjelaskan dari Ibnu Abbas ya, itu zuhud itu ada tiga makna di situ. Dari kata diambil dari memahami makna dari hurufnya. Zuhud itu ada 3 huruf, za, ha, dan dal. Makna za itu apa? Za itu adalah zadun lil ma'ad, persiapan atau bekal untuk hari kembali atau hari akhirat. Jadi orang zuhud itu memang hidupnya fokus untuk mengumpulkan bekal untuk akhirat. Itu za. Kemudian ha, ya, zuhdun. Hanya itu apa? Hudan lid-din, petunjuk untuk agama. Orang yang dia senantiasa dalam naungan petunjuk untuk agama, dalam kehidupan beragama. Kemudian dalnya ya, za, ha, dal. Apa dalnya itu? Dawamun 'ala tha'ah, konsisten dalam ketaatan, istiqomah. Ya. Zadun lil ma'ad, hudan lid-din, dan dawamun 'ala tha'ah. Itu orang yang zuhud seperti itu. Sehingga tema zuhud itu relevan dalam semua konteks, baik dalam kehidupan di pesantren maupun dalam kehidupan modern ya, di masyarakat umum, di kalangan orang fakir maupun orang yang kaya raya, di kalangan rakyat jelata maupun juga para penguasa.
karena dia adalah bekalan-bekalan untuk keselamatan dunia dan akhirat. Kemudian yang ketiga, tanda orang menghendaki kebaikan adalah wabasarahu bi'uyubi nafsih. Allah berikan kemampuan dia melihat tentang aib dirinya sendiri. Nah, ini penting dalam rangka apa? Orang yang diberikan kebaikan itu dia tidak akan sibuk dengan aib orang lain. Sehingga Rasulullah sampaikan, tuba liman syaghalahu aibu an aibin nas. Sungguh beruntung orang yang disibukkan dengan aibnya sendiri bandingkan aib-aib orang lain. Nah, maka orang-orang yang dia senantiasa habis waktunya untuk muhasabah, menghitung-hitung dirinya sendiri, dia tidak akan sempat mikirin aib orang lain. Sementara di dunia hiburan ya, membicarakan aib itu menjadi sebuah komoditas hiburan. Gak tahu ya, sekarang masih ada nggak? Saya nggak punya TV di rumah. Infotainment itu ya, itu kan majelis ghibah. Majelis ghibah. Kontennya adalah membicarakan aib orang lain. Dan biasanya kalau seorang figur itu sudah masuk di berita infotainment itu berarti dia sudah dikonsumsi beritanya oleh pemirsa yang sangat banyak. Entahlah apa namanya, macam-macam itu. Jadi mudah-mudahan kita dijauhkan dari aktivitas yang berkaitan dengan ghibah. Padahal orang-orang yang diberikan Allah kehendaki kebaikan, dia akan lebih banyak waktu untuk menghitung dirinya, mengkalkulasi dari bangun sampai tidur lagi, sehingga diajarkan bahwa orang-orang terdahulu senantiasa punya rutinitas menjelang tidur itu adalah waktu muhasabah. Muhasabah dari tidur sampai dari bangun sampai tidur lagi. Berapa banyak dosa yang sudah dilakukan, berapa banyak kebaikan yang sudah dilakukan, baik dengan manusia maupun pada Allah Subhanahu wa taala. Demikian tadi disampaikan tentang bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan, maka di antara tandanya adalah pertama, Allah jadikan dia faham tentang agama, dalam urusan agama. Kemudian Allah jadikan dia orang yang zuhud, dan yang ketiga Allah jadikan dia punya kemampuan untuk melihat aibnya sendiri, sibuk dengan urusan aibnya sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.